Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Lunsi atau Terra Classic. Bagaimana kabar teman-teman semua? Lunsi Army semoga dalam keadaan sehat, cuan everyday. Walaupun Lunsi saat ini juga masih lesu, teman-teman ya. Hari ini 8,65% mengalami penurunan dan volume dalam 24 jam terakhir juga mengalami penurunan ya, perdagangan 3,05%. Kapitalisasi pasarnya turun 7,90%, teman-teman. Di sini untuk tanggal 1 kemarin sempat ngepam ya, tapi sekarang koreksi kembali ya, apakah dipengaruhi oleh harga Bitcoin atau malah ada berita-berita yang kurang mengenakan ya, teman-teman. Tapi untuk Lunsi ini sepertinya sudah tidak akan tembus di angka Rp1 lagi ya, teman-teman ya, dan harga Rp4 menjadi support terkuat, semoga saja ya. Dan video ini hanya sekedar sharing, berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Gunakan dana dingin, dana bebas dalam melakukan investment. Meskipun Lunsi ini terkadang tidak mengikuti pergerakan dari Bitcoin ya, tapi kalau turun kadang-kadang suka dalam ya. Kemarin sempat di Rp9 dan turun di angka Rp4-an, teman-teman ya. Sekarang 4,78. Tidak masalah selama berinvestasi menggunakan dana bebas ya. Bitcoin di angka Rp303 juta lagi hari ini, Ethereum 20.500.000, sedangkan BNB 4,437 juta rupiah, teman-teman. Ada berita menarik mengenai Lunsi. Jadi untuk Binance meningkatkan pembakaran Terra Classic karena total pembakaran Lunsi melewati 13 miliar, teman-teman. Program pembakaran berkelanjutan yang diluncurkan oleh komunitas Terra Classic Lunsi membuahkan hasil yang positif. Sejak inisiatif dimulai, miliaran token Lunsi atau Luna Classic telah dibakar dari total pasokan untuk menghidupkan kembali nilai aset. Lunsi Burn, akun Twitter tidak resmi yang melacak semua pembakaran yang melibatkan cryptocurrency, membagikan pembaruan tentang jumlah token Luna Classic yang dibakar sejak pembakaran 1,2% dimulai dan total Lunsi dihancurkan sejauh ini. Menurut Lunsi Burn, total 13,7 miliar token Luna Classic telah dibakar dari total pasokan cryptocurrency pada nilai tukar saat ini. Jadi pembakaran dilakukan ketika harga sedang turun ya, teman-teman. Maka dari itu total koin yang dibakar jadi lebih banyak, teman-teman ya. Dan pada nilai tukar saat ini 31991, dana tersebut bernilai 4,37 juta US dollar. Sementara pajak pembakaran 1,2% telah menghancurkan 3,76 miliar Lunsi, teman-teman. Lalu apa sih kontribusi Binance? Jadi Binance, pertukaran terbesar dunia berdasarkan volume perdagangan, memainkan peran penting dalam jumlah token Lunsi yang telah dibakar sejauh ini, teman-teman. Ingatlah bahwa kemarin total luka bakar Lunsi melayang sedikit di atas 8B ya, seperti dilansir di The Crypto Basic kemarin. Pertukaran kripto terkemuka membakar 5,5 miliar Lunsi dalam satu transaksi dan token diperoleh dari biaya yang dikumpulkan oleh pertukaran dari Lunsi spot dan pasangan perdagangan margin yang membantu total pembakaran melampaui 13 miliar. Dan 1,2% pajak pembakaran Lunsi di sini adalah program yang diluncurkan oleh para korban keruntuhan ekosistem Terra untuk mengkompensasi kerugian yang mereka alami setelah insiden yang tidak menguntungkan tersebut. Jadi investor mendesak diri mereka sendiri untuk secara sukarela mengirim jumlah token Lunsi, teman-teman, mereka ke dompet yang terbakar untuk mengurangi pasokan kripto yang beredar. Langkah itu membuat banyak Lunsi dibakar dalam beberapa minggu, namun komunitas percaya bahwa mereka mempercepat pembakaran Lunsi jika menerapkan pengurangan pajak 1,2% pada semua transaksi Lunsi on-chain. Proposal tersebut diterapkan bulan lalu di jaringan Terra Classic dan jumlah luka bakar sejak itu meroket, teman-teman. Jadi pembakaran Lunsi total 3,76 miliar token Luna Classic
telah dibakar sejak pembakaran pajak 1,2% diluncurkan. Kemudian patut dicatat di sini bahwa beberapa pertukaran mata uang kripto juga berkontribusi pada 13,7 miliar lunsi yang dibakar pada total pasokan Luna Classic, teman-teman. Dan Binance Maxi Global adalah yang paling menonjol karena biaya perdagangan yang dibakar pada pasangan perdagangan spot dan margin lunsi. Jadi ada staking lunsi yang memperoleh momentum, khususnya membakar sebagian dari total pasokan lunsi bukanlah satu-satunya metode yang direncanakan komunitas Terra Classic untuk mengurangi pasokan Luna Classic yang beredar. Jadi komunitas juga telah memulai inisiatif taruhan untuk lunsi dengan 657,4 miliar token Luna Classic yang dipertaruhkan sejauh ini ya. Oke, Binance sangat berpengaruh besar terhadap pembakarannya. Dan eksperimen pembakaran lunsi salah 1 miliar dolar ditambahkan hanya 2 juta yang dibakar, teman-teman. Jadi token Binance yang dibakar tampaknya tidak memiliki efek yang diinginkan pada nilai pasar ya, teman-teman ya. Jadi saking banyaknya untuk supply sekarang Luna Classic ini dari 10 miliar menjadi 6,9 triliun, teman-teman. Implementasi mekanisme pembakaran untuk lunsi adalah satu-satunya keputusan yang dapat membantu token bermasalah untuk tetap bertahan di pasar, teman-teman. Mengingat kurangnya penggunaan, tidak adanya kasus penggunaan, dan reputasi yang buruk, namun seperti eksperimen itu gagal. Mekanisme pembakaran lunsi seharusnya menjadi tingkat ke masa depan untuk sebuah proyek yang mendapatkan perhatian investor setelah apa yang terjadi dengan pendahulunya pada Mei lalu, teman-teman. Namun hasil pertama dari fitur yang baru diimplementasikan menunjukkan bahwa itu mungkin tidak cukup ya. Lalu volume pembakaran Binance tidak cukup. Menurut pengumuman resmi Binance, pertukaran terpusat berhasil membakar token lunsi sekitar 1,8 juta dolar pada 2 Oktober dan mempertimbangkan lonjakan volume perdagangan dan perhatian spekulatif di sekitar token. Jumlah yang dibakar kemungkinan besar akan menjadi salah satu peristiwa pembakaran tertinggi lunsi akan melihat di Binance secara umum, teman-teman. Dan di sini ada sedikit masalah utama dengan volume pembakaran yang rendah adalah kurangnya efek deflasi pada pasokan token dan mengingat kapitalisasi pasarnya ya. Dalam beberapa jam pertama setelah pengumuman, kapitalisasi pasar Luna Classic meningkat hampir 1 miliar dolar yang membuat 2 juta dolar dari koin yang dibakar menjadi tidak signifikan ya. Kemudian terlepas dari kurangnya efek deflasi, Lunsi telah menunjukkan kepada investor beberapa pengembalian signifikan di pasar, membawa keuntungan hampir 70% untuk bull yang merindukan aset meskipun ada sentimen negatif di sekitarnya. Dan pertumbuhan yang kita lihat ini, ya hari ini sebagian besar didorong oleh minat spekulatif di sekitar Lunsi dan arus masuk yang luar biasa. Ya, dan dalam aset yang menurut data on-chain bisa menjadi bagian dari manipulasi pasar, teman-teman. Tetap berhati-hati dalam melakukan jual beli atau investment ya, teman-teman, karena masih sangat mengerikan sekali ya. Dan sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru dari saya setiap harinya. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.